Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Apa karena terlambat Adema Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita, kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu Kanjeng Sunan Bonang. Masjid-masjid di Jawa abad ke-15 sampai 16 mempunyai bentuk yang sangat spesifik. Arsitektur abad ke-15 dan 16 merupakan transisi dari arsitektur Jawa Hindu-Buddha ke arsitektur Jawa Islam. Masa transisi tersebut melahirkan bentuk-bentuk bangunan masjid yang sangat spesifik. Masjid Jawa sebagai tempat ibadah kaum muslimin tentunya sangat erat hubungannya dengan awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Masjid tradisional Jawa yang memiliki denah dengan komposisi pilar-pilar utama dan pendukung menyatu menjadi kesatuan bentuk, baik pada ruang utama dan ruang pendopo atau selasar Masjid Jawa. Denah dengan komposisi pilar-pilar utama pada pusat ruangan, prinsip struktur dan prinsip-prinsip ruang sholat, soko guru dan penutup atap, aksonutri, struktur Masjid Jawa, struktur ruang sholat utama, dan struktur pendopo merupakan bangunan panembahan setelah struktur bangunan induk. Masjid Agung yang dibangun oleh seorang sultan merupakan bangunan yang sangat penting bagi kesultanan dalam wilayahnya, yang selalu berada di sisi sebelah barat alun-alun atau open square dan dekat keraton dalam pusat kekuasaan politik kesultanan. Umumnya, Masjid Agung berukuran paling besar dibanding masjid-masjid dalam kategori lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa masjid-masjid Jawa cenderung mengikuti tipologi Masjid Agung Demak. Jenis ini adalah jenis yang paling banyak jumlahnya. Bagaimana? Apa besok bisa selesai? Insya Allah. Kalau begitu, sebaiknya besok kita adakan sholat syukuran. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus? Itu lebih baik. Kirimkanlah utusan ke Kesultanan Demak. Bukan begitu Kanjeng Sunan Ampel?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masjid Agung Demak merupakan salah satu bangunan masjid tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki nilai historis yang sangat penting bagi perkembangan agama Islam di Nusantara. Masjid Agung Demak didirikan oleh Raden Fatah bersama Dewan Wali Songo. Menurut Babat Demak, masjid ini didirikan pada tahun 1399 Saka atau 1477 Masehi dengan ditandai candra sengkalan, lawang terus gunaning janmi. Sedangkan candra sengkalan bulus yang berada pada mihrab masjid terdapat sengkalan angka tahun 1401 Saka dan menunjukkan bangunan masjid ini didirikan pada tahun 1479 Masehi. Pendiri Masjid Agung Demak ini berdiri dalam 3 tahap pembangunan. Tahap pertama terjadi pada tahun 1466. Ketika itu masih bangunan pondok pesantren Gelagah Wangi di bawah asuhan Sunan Ampel dan Raden Fatah. Tahap kedua pada tahun 1477 dibangun kembali sebagai Masjid Kadipaten Gelagah Wangi Demak. Sedangkan pada tahun 1478 ini saat Raden Fatah diangkat sebagai Sultan Demak dan bangunan Masjid Agung Demak direnovasi. Tipologi bentuk bangunan Masjid Agung Demak. Sebagaimana diketahui bahwa entitas bentuk bangunan Masjid Demak dibentuk dengan unik dan khas, membedakan masjid-masjid wilayah lain di dunia. Tampak bangunan masjid memiliki atap tumpang bersusun 3 yang merupakan bagian mustaka masjid, menampilkan fasade bangunan masjid yang khas dan membedakan dengan jenis tipe bangunan masjid Jawa lainnya. Dengan bentuk atap geometris, piramida tersusun 3 semakin mengecil pada bentuk bangunan induknya atau daleman, dan atap limasan pada bangunan serambi atau pendopo. Masjid ini dinamakan masjid dengan tipe tajuk, yaitu atap dengan model piramida meskipun pada bangunan serambinya beratap limasan. Tipe tajuk adalah tipe masjid Jawa, merupakan dasar bangunan ibadah yang sangat spesifik pada bangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang memiliki karakter bangunan-bangunan sebagaimana yang ada pada arsitektur Jawa memiliki tipologi tertentu yang mendasari dan menjadi ciri khas bangunan masjid tersebut. Fondasi berbentuk persegi dan perjal masif yang agak tinggi, tidak berdiri di atas panggung tetapi di atas dasar yang padat, memiliki atap berbentuk piramida yang runcing ke atas, berdiri dari 3 tingkat yang disebut dengan tajuk dan diakhiri puncaknya dengan mahkota, mempunyai tambahan ruang di arah barat atau mihrab, mempunyai serambi dengan 8 soko guru pengaraknya. Halaman di sekeliling masjid dibatasi oleh tembok yang melingkupi wilayah masjid. Penempatan bangunan masjid di sebelah barat alun-alun dibangun menggunakan bahan yang alami, yaitu kayu, meskipun kini telah mengalami perubahan dan tambahan material modern. Awal dibangun tanpa menggunakan serambi, melainkan hanya bangunan induk saja. Bangunan induk lebih tinggi lantainya jika dibanding bangunan serambi masjid. Pada bangunan serambi tidak ada dindingnya dengan keadaan terbuka dan bangunan atap berbentuk limasan. Denah pada Masjid Agung Demak memiliki unsur-unsur ruangan yang terbagi menjadi 2 ruangan yang mendasar, yaitu ruangan induk atau daleman yang merupakan ruangan utama sholat yang sifatnya ruang tertutup, dan ruangan serambi atau pendopo yang merupakan ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat sholat juga sebagai ruangan untuk kegiatan seperti pengajian dan musyawarah. Konfigurasi denah masjid membentuk tatanan linear, memiliki oposisi biner serta tambahan orientasi ke kiblat yang ditandai dengan ruang mihrab. Secara linear, ruang bangunan Masjid Agung Demak memiliki kesamaan dengan ruang-ruang rumah Jawa, namun memiliki kompleksitas ruang yang lebih sederhana.
Pintu bledek didominasi dengan warna merah dan dilengkapi dengan ukiran termasuk 2 kepala naga. Pintu bledek dibuat oleh Ki Ageng Selo yang merupakan Condro Sengkolo yang berbunyi Nogomulat Saliro Wani, yang berarti angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Pintu tersebut berbahan baku kayu jati dengan ukiran tumbuh-tumbuhan, suluran, mahkota, dan kepala naga dengan mulut terbuka, menampakkan gigi-giginya yang meruncing. Terdapat beberapa ragam hias dan ornamen yang menghiasi Masjid Agung Demak, yang sebagian besar terdapat pada ruang bangunan masjid. Mahkota masjid atau mustaka masjid, mahkota yang berada di ujung atau berada di puncak tajuk masjid sebagai simbol sekaligus ornamen yang memberi makna khusus pada bangunan masjid. Dengan adanya mahkota pada ujung tajuk menandakan bahwa atap tajuk bersusun 3 memiliki sakralitas yang semakin kuat, terutama dalam citra wujudnya sebagai masjid. Surya Majapahit. Lambang tersebut terletak pada bagian dinding atas tempat pengimaman pada dinding atas barisan sof ruang dalam masjid. Secara umum bentuknya seperti matahari yang memancarkan sinarnya dengan sempurna ke segala arah, hampir mirip dengan lambang penjuru arah mata angin. Pada pendopo bangunan Masjid Agung Demak terdapat 8 tiang yang dinamakan dengan Soko Majapahit, yang dipercaya ke-8 soko tersebut merupakan hadiah dari Raja Majapahit. Ke-8 soko pengarak tersebut berdiri di atas umpak yang menopangnya dengan cara menanam umpak tersebut ke dalam tanah. Arsitek Jawa tidak mengenal pondasi yang ditancapkan tanpa hanya diletakkan di atas permukaan tanah, dengan alasan di saat gempa yang terjadi adalah mampu bertahan karena mampu mengikuti getaran gempa tersebut. Pada bagian soko pengarak Majapahit terdapat umpak penyangga yang memiliki motif kelopak bunga Padma. Sedangkan pada bagian soko pengarak itu sendiri terdapat berbagai macam ukiran berbentuk sulur gelung dan suluran yang membentuk kepala naga. Dan ukiran tersebut terpahat pada setiap soko pengarak Majapahit. Raden Fatah bersama dengan 9 wali mendirikan bangunan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar berupa bulus. Ini merupakan candra sekalan atau memet yang berbunyi Sariro Sunyi Kiblating Gusti yang memiliki makna angka tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti 1 dengan 4 kaki, badan bulus berarti kosong dan ekor 1. Dengan candra sengkalan berikut ini, Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1401 Saka. Bangunan masjid ini didirikan pada tanggal 1 Syawal. Pada bagian ruang utama terdapat 4 soko guru yang menyangga tajuk utama bangunan masjid. 4 soko guru tersebut diberi nama Soko Guru Kanjeng Sunan Ampel, Soko Guru Kanjeng Sunan Bonang, Soko Guru Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan Soko Guru Kanjeng Sunan Kalijaga. Keempat soko guru tersebut berwujud kayu jati yang memiliki ukuran diameter yang cukup besar, dan keempat soko guru tersebut adalah merupakan hasil pencarian dari keempat wali, dan yang paling terkenal adalah soko guru tatal buatan Kanjeng Sunan Kalijaga yang diikat dengan rumput alang-alang. Hiasan piring keramik dari Campa yang dibawa oleh Ibunda Raden Fatah, yaitu putri dari kerajaan Campa yang sekarang ini Vietnam Tengah dan Selatan. Hiasan piring keramik tersebut dipasang pada bagian dinding masjid. Motif yang ada pada piring keramik tersebut berpola tumbuh-tumbuhan atau flora beraneka ragam bentuk.
Demikian pula dengan piringan keramik tersebut juga berbentuk beberapa macam hiasan tapak dara atau palang Romawi. Hiasan tapak dara tersebut merupakan simbol untuk mengusir bala. Dari semua simbol, mulai dari geometrik, organik hingga yang abstraktif dan hiasan yang ada pada bangunan Masjid Demak, dapat diketahui bahwa masa transisi Hindu-Buddha telah melekat erat pada bangunan masjid ini. Sebagaimana diketahui bahwa entitas bangunan Masjid Agung Demak tersebut dibentuk dengan unik dan khas, memiliki perbedaan dengan masjid-masjid wilayah lainnya di belahan dunia. Bentuk atap atau tajuk adalah atap yang pertama kali bersumber dari konsep kosmologi. Pacupat, 4 kekuatan mata angin pada dirinya dan diri manusia itu sendiri dengan pancer harus mampu menyeimbangkan, menyelaraskan hingga mengharmoniskan kekuatan-kekuatan itu. Tergambar dengan sangat jelas pada arsitektur atap tajuk. 4 kekuatan disimbolkan dengan 4 soko guru. Pertama, pancer mencoba menyeimbangkan atau rasio, menyelaraskan atau rasa, mengharmonikan atau kolbu. Manusia Jawa mencoba mewujudkan ketiga perbuatan itu, rasio, rasa, kolbu. Maka dia akan menyatu dengan bentuk atap yang disebut dengan tajuk. Dan tajuk pada bagian atas yang dilengkapi dengan mustaka merupakan konsep ketuhanan atau menuju Tuhan. Sama halnya bangunan masjid memiliki 3 bagian yang sama dengan bangunan candi. Masjid memiliki bagian tersendiri yaitu kaki, badan, dan mustaka. Sama halnya dengan bangunan candi yang memiliki kaki candi yang disebut dengan burloka, badan candi yang disebut dengan bufarloka, dan atap candi yang disebut dengan sfarloka yang sama-sama memiliki konsep ketuhanan. Tampak bahwa bangunan masjid ini memiliki elemen yang berada pada 3 bagian tersebut, termasuk bangunan candi juga memiliki elemen yang berbeda-beda tiap bagian struktur bangunannya. Arsitektur tradisional bangunan Masjid Agung Demak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pondasi berbentuk persegi dan perjal atau masif yang agak tinggi, tidak berdiri di atas panggung tetapi di atas dasar yang padat, mempunyai atap piramida yang meruncing ke atas, terdiri dari 3 tingkat yang disebut tajuk, dan diakhiri dengan puncak dengan mahkota atau mustaka. Tajuk bagian puncak memiliki 4 penyangga yang disebut soko guru utama. Dalam setiap satu soko guru diikuti 3 soko guru yang disebut dengan soko pengapit. Jadi jumlah soko pengapit tersebut ada 12 soko yang berada dalam satu ruangan utama. Mempunyai tambahan ruangan di arah barat atau mihrab. Mempunyai serambi atau pendopo dengan soko yang disebut dengan soko pengarak. Ukiran-ukiran yang terpahat pada bagian kerangka bangunan Masjid Agung Demak mengadopsi relief dari bangunan candi di Jawa Tengah. Sama halnya dengan konstruksi bangunan masjidnya mengadopsi konstruksi bangunan candi di Jawa Tengahan. Banyak karya leluhur Nusantara yang diikut sertakan pada bangunan masjid, bahkan tidak hanya pada bangunan Masjid Agung Demak saja. Di antaranya bangunan Masjid Agung Kudus dan bangunan Masjid Kasepuhan di daerah Jogja dan Solo atau Surakarta. Kenapa demikian? Karena dengan cara itulah leluhur meneruskan warisannya kepada leluhur berikutnya hingga sampai pada kita sekarang ini. Selanjutnya bagaimana kita untuk menyingkapinya, menjaga dan melestarikannya, warisan dan pesan berharga untuk kita dari leluhur Nusantara.